Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja bersama merayakan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, uskup dan juga pujangga gereja. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 22 sampai dengan 28, Rasul Yohanes memberi nasihat agar kita tidak tersesat lalu menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tetap teguh percaya dan tinggal di dalam Dia. Maka mereka yang tetap berada di dalam Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Rasul Yohanes meminta kita semua yang menamakan diri para pengikut Kristus, terlebih di dalam kekatolikan, supaya tetap berpegang teguh di dalam nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai iman yang dibawa oleh Yesus, dan tetap berada sebagai orang-orang Katolik yang benar dan mempertahankan kekatolikan itu, dan tidak terpengaruh oleh berbagai macam angin pengajaran, bahkan bisa jadi juga angin pengajaran yang palsu yang menggiring kita untuk meninggalkan kekatolikan kita. Harus kita akui bahwa dunia sementara berada di dalam situasi ini. Ketika kita diporak-porandakan oleh berbagai macam ajaran yang ingin melepaskan kita dari nilai kekatolikan yang sesungguhnya. Kesesatan pemikiran, ajaran-ajaran yang bisa kita tangkap, bisa kita dengar dari berbagai platform media, bisa menjadikan kita orang-orang yang sekali lagi meragukan nilai-nilai kekatolikan itu. Bahkan kita bisa meninggalkan kekatolikan kita. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nasihat dari Rasul Yohanes hari ini semakin menguatkan kita untuk tetap menjadi orang Katolik yang baik dan benar. Selanjutnya di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28 ditampilkan kepada kita semua Yohanes Pembaptis yang adalah pengantara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dialah sang suara yang menyerukan pertobatan. Dia menunjukkan kepada umat keagungan Yesus, Tuhan Sang Almasih. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kesaksian Yohanes Pembaptis begitu tegas, benar, lugas, dan jujur. Walaupun dia melakukan pembaptisan, tetapi dia sendiri mengatakan dia bukan Mesias. Kendati dia dinubuatkan sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena berjalan mendahului Tuhan dalam roh
dan kuasa Nabi Elia. Tetapi dibandingkan dengan Yesus Kristus Sang Mesias, ia tidak layak untuk membuka tali kasutnya Yesus. Maka dari pengalaman iman Yohanes Pembaptis ini, kita mau juga merenungkan satu makna bahwa ketika kita masuk di dalam pelayanan, apapun itu bentuknya, yang paling utama dan terutama itu adalah Tuhan sendiri. Yesus yang kita bawa, Yesus yang dikedepankan, bukan diri kita. Kita hanya alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan, untuk mengajarkan apa yang diajarkan Yesus kepada banyak orang. Tapi sekali lagi, bukan kita. Sehingga kita belajar supaya kita tidak terjebak di dalam pusaran ini. Ketika kita merasa bahwa kita yang harus dinomorsatukan, maka hati-hati bahwa semakin kita diberikan banyak bakat, kemampuan, kita harus semakin rendah hati. Kita harus semakin mengedepankan Tuhan, bukan diri kita. Sekali lagi, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus makin dikedepankan dan kita belajar hanya menjadi abdi sebagai alat di tangan Tuhan. Maka kalau nilai-nilai ini kita kedepankan, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh beriman akan Tuhan, bukan dengan iman yang palsu, bukan dengan iman yang penuh dengan tendensi, bukan dengan iman yang pura-pura, bahkan bukan juga dengan iman yang penuh dengan transaksi. Sekali lagi, kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis untuk mengatakan pada diri kita masing-masing, Yesus makin besar dan aku makin kecil. Dengan demikian, sekali lagi Bapak Ibu, kita belajar juga dari apa yang dikatakan di dalam bacaan pertama hari ini. Kita siap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita siap menjadi alatnya bagi karya keselamatan. Ini membutuhkan kerendahan hati Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.